project akhir e-commerce dari kelompok kami membuat online store OpenChat, yaitu di Photoshop. Anggota kelompok itu dari Faisal Fadli, Indah Sulistiawati, dan Selviatia Hirawati. Baik, untuk langkah pertama kita akan buka dulu website tokonya. Namanya dewiepoltek.com. Nah, tampilan tokonya jadi Dewi Fata Shop ini memiliki toko offline yang beralamatkan di Pemalang. Ini adalah tampilan awal, lalu kita masuk ke admin, dashboard admin. Kita masukkan username-nya, masukkan password-nya. Ini adalah tampilan dashboard-nya. Yang pertama-tama untuk membuat toko biasanya kita atur sistemnya, ini mengatur tokonya, setting di tokonya. Nah, di sini kita bisa mengelola lebih dari satu toko. Nanti jika kita nambah toko ini kita tinggal tambahkan. Nah, lalu kita edit dulu. General itu untuk nama tokonya meta title, dan ada temanya kita atur. Di sini perlu tersedia temanya default, dan default layout-nya nanti kita pilih home. Lalu ke store-nya, ini nama tokonya dan nama pemiliknya itu, dan alamatnya, dan email, nomor telepon, dan setelah email atau gambar tokonya, ini opening time kapan dibuka, dan ikon apa store location saya centang ini karena sudah buat alamatnya. Lalu ke lokal, di sini negaranya Indonesia, daerah Jawa Tengah. Untuk language-nya English, ini baru tersedia English karena tidak bisa menginstal yang Indonesia. Dan untuk currency-nya kita pilih rupiah, dan auto update currency kita pilih yes. Lengkasnya kita pilih centimeter, dan bagiannya kita pilih gram. Untuk ke option, nah di sini ada kategori produk terhitung, kita pilih yes. Dan apakah pelanggan diperbolehkan review, yes. Dan akun tamu diperbolehkan review, tidak diperbolehkan. Dan voucher minimal kita isi 1. Dan untuk pajak, apakah tampilan menampilkan pajak, kita pilih yes. Dan apakah pajak disertakan berdasarkan alamat pengiriman, kita pilih shipping address. Dan ini adalah akun customer online, ya diperbolehkan, customer active diperbolehkan langsung, dan logo tersearch diperbolehkan. Customer group yang pertama kita pilih bronze. Dan setelah itu kita image, ini adalah gambar store logo, atau ini yang terdapat di sini, dan ikonnya ini yang terdapat di sini di dalam tampilan tab-nya. Untuk FTP, nah dimasukkan akun FTP yang ada di akun dari domainnya, dan mail server. Nah, sudah kita set. Setelah pengaturan, kita masuk ke user. Nah, di user ini kita akan menambahkan, ini yang pertama-tama ini biasanya baru ada 1, lalu kita menambahkan pengguna selain kita atau yang mengelola selain kita, nanti kita tambahkan plus, lalu kita edit di sini sebagai apa, demonstrasi administrator, image-nya. Setelah itu user group itu, nah itu administrator, dan di sini bisa pilih demo atau trial, itu kita bisa isi. Lalu ini settingan lokalisasi, sini ada store location, nah itu tinggal kita centang nanti karena sudah tersedia di sini. Lalu language-nya, ini baru bahasa Indonesia karena belum bisa diinstal yang bahasa Indonesia, ini baru Inggris ya. Nah, sebenarnya untuk mengubah itu, jika sudah terinstall di bahasa Indonesia, ini kita rubah ID dan lokalnya kita sesuaikan dengan instalannya. Nanti bisa kita tambah, karena ini baru sudah Inggris jadi belum bisa dirubah. Lalu untuk currency-nya itu bisa kita tambah sendiri. Kita edit rupiah, nilainya berapa. Nah, setelah itu currency, stock status. Di sini kita bisa menambahkan status stok kita itu apa, apakah 2 sampai 3 hari baru ada dan masih dalam stok, atau sudah di luar stok, atau
produk kita itu harus melakukan pre-order berapa hari. Bisa kita juga tambahkan, misal ada stok kosong di sini. Kita keluar setelah stok order status juga. Dan returns atau pengembalian juga sama, ini kita bisa nambahin statusnya itu apa, kita atur di sini. Dan negaranya ini adalah negara toko kita itu di mana aja, dan Yuna untuk menjual barang kita itu ada di negara mana saja. Bisa kita kurangi jika ada yang dihapus. Dan pajak ini adalah jenis pajaknya itu apa, apakah downloadable produk atau produk yang di-download terkena pajak atau barang yang dipajakan. Pertamanya kita bisa nambahkan pajaknya itu apa, dan tax rate itu adalah besarnya pajak. Ini tipenya seperti apa. Nah, di sini ada fixed amount atau persentase atau biaya yang sudah ditetapkan. Dan ini panjang cm, inci, milimeter, kita bisa menambahkan. Misal kita tambahkan meter, nilai value-nya kita 1000. Nah, bisa kita tambahkan seperti ini. Lalu juga dengan berat juga sama, bisa kita tambahkan. Setelah lokalisasi, lalu ada tools. Di sini upload atau file yang sudah kita upload itu bisa kita cari jika sebenarnya kita sudah upload filenya, dan backup, restore. Selanjutnya kita akan masuk ke penguploadan produk di katalog. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai bagaimana caranya memasukkan produk ke dalam OpenChart dan fitur-fitur yang terdapat di dalam OpenChart. Kemudian bagaimana cara membuat kategori untuk produk-produk yang sudah dimasukkan ke dalam OpenChart. Yang pertama kita masuk ke settingan menu admin. Di bagian bawah dashboard terdapat fitur kategori, produk, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke bagian kategori. Di sini terdapat fitur tambahkan kategori baru atau hapus kategori yang ada. Contoh kategori rak buku. Pertama, di bagian general tertulis nama produknya akan ditulis apa, kemudian fitur description. Nah, di bawahnya ada meta tag title, meta tag description, dan meta tag keyword. Usahakan sama dengan judul yang sudah dibuat di atas. Selanjutnya ada fitur data. Di bagian data ini terdapat fitur parents atau induk. Jadi di dalam pengkategorian OpenChart ini bisa dibuat subkategori, di mana di bagian parents itu kita tulis kategori atau induk dari subkategori yang akan dibuat. Contohnya, ini akan kita buat rak buku. Rak buku itu termasuk ke dalam kategori rak. Jadi di bagian parents itu ditulis rak. Nah, ke bawah itu ada fitur SEO URL. Ini nanti yang bisa dicari situs pencarian di Google. Kemudian ada image, kemudian ada kolom, sort order, dan status. Status di sini artinya kategori ini apakah bisa nantinya akan ditampilkan di bagian halaman depan atau tidak. Di sini klik enable, karena kalau disable berarti kategori yang dibuat nantinya akan disembunyikan. Klik save. Nah, untuk tampilan di bagian halaman tokonya, kategori yang sudah dibuat nantinya akan seperti ini. Terdapat kategori perabot, rak, souvenir, tanaman hias. Rak buku tadi ini nanti akan seperti ini tampilannya. Masuk ke fitur selanjutnya ada produk. Sama seperti kategori, di dalam fitur produk kita bisa menambahkan produk baru atau menghapus produk yang sudah dibuat sebelumnya. Contoh, ada produk yang sudah dibuat, kaktus mini sukulen.
Di bagian edit terdapat banyak fitur. Yang pertama ada general, ini nama produknya akan ditulis apa, kemudian deskripsi. Di bagian deskripsi usahakan jelaskan produk secara rinci atau selengkap-lengkapnya, karena ini yang nantinya akan berpengaruh besar pada customer. Di dalam deskripsi bisa termuat dimensi produk, ukuran panjang, lebar, dan tinggi, kemudian material yang digunakan dalam pembuatan produk, jenis packingnya nanti bagaimana, apakah aman atau tidak, diberi penjelasan secara lengkap. Fitur selanjutnya ada di bagian bawah deskripsi, itu terdapat 3 tadi, sama meta tag title, meta tag description, dan meta tag keyword. Ini juga sama, ditulis sama persis seperti nama produk yang sudah ditulis di atasnya. Nah, di bagian paling bawah itu ada product text. Ini kata kunci yang bisa dicari ketika masuk ke toko kita, yang relevan dengan produk yang sedang kita buat. Contohnya ada tanaman sukulen, ini kita tulis tanaman hias, sukulen, pot mini, tanaman mini, kaktus kecil. Selanjutnya ada data, ini model, kemudian di bagian bawahnya ada penomoran produk dalam internasional, kemudian bisa juga dalam stock keeping unit, kemudian universal, dalam nomoran Eropa, Jepang, dan lain sebagainya. Selanjutnya bagian bawahnya ada lokasi pembuatan produk, kemudian harga produknya berapa, harga bersama pajaknya berapa, kemudian quantity atau jumlah produk yang ada, kemudian ada minimum quantity, minimum pembelian produknya berapa, subtract stock, dan out of stock status. Jadi ketika produk habis akan tertulis seperti apa nantinya di bagian halaman tokonya. Bisa tertulis akan tersedia lagi dalam 2-3 hari, atau habis, out of stock, atau sistem pre-order. Mengizinkan adanya pengiriman atau tidak, kemudian halaman ketika dalam pencarian seperti apa, bisa ditulis seperti ini judulnya dengan menambahkan tanda strip pada judul kaktus mini sukulen. Nah, fitur selanjutnya adalah date available, yang artinya produk akan tersedia pada tanggal berapa. Usahakan disetting H-1. Jadi ketika Anda membuat, usahakan disetting tertulis tanggalnya H-1 ketika Anda membuat produk. Jadi jangan menyeting tanggal yang belum terjadi, karena ini nantinya akan berpengaruh pada toko. Jadi produk tidak akan termuat di dalam toko apabila settingan tanggalnya salah atau sebelum dilewati tanggalnya. Kemudian ada dimensi atau ukuran produk dalam lebar, panjang, dan tinggi. Dalam satuan bisa disetting cm, mm, atau inci. Selanjutnya ada berat produknya berapa, ini juga bisa disetting dalam satuan kilo, kemudian gram, pounds, atau ounce. Kemudian statusnya juga bisa disetting, bisa terlihat atau disembunyikan. Fitur selanjutnya adalah link manufaktur. Jadi produk ini dibuat bekerja sama dengan perusahaan apa, atau ini impor dari perusahaan mana. Jika membuat sendiri bisa tertulis, bisa dikosongkan. Kemudian kategori termasuk ke dalam tanaman hias. Kategori di sini bisa dipilih berdasarkan kategori yang sudah kita buat. Fitur selanjutnya ada recurring, jadi pengkategorian customer. Level keanggotaan bisa tertulis bronze, gold, platinum, atau silver. Fungsinya untuk apa? Nantinya bisa digunakan untuk harga diskon. Jadi anggota yang sudah masuk ke level tertentu, ini dengan pembelian
pembelian tertinggi ini bisa mendapatkan harga diskon atau harga yang lebih murah. Kemudian fitur image. Ini preferensi pembeli bisa melihat dari sisi kanan samping produk, kemudian sisi samping kiri, sisi bagian depan, atas maupun bagian bawah produk. Tambahkan gambar sedetail mungkin. Nah, dari keanggotaan sudah dibuat, bisa dibuat reward. Pembelian dengan membeli produk banyak ini bisa mendapatkan hadiah berupa reward poin yang nanti bisa dibelanjakan lagi di dalam toko kita. Jangan lupa untuk klik save. Nah, nanti di bagian tampilan tokonya akan seperti ini. Gambar produk samping kiri, kemudian nama produknya, kode, status produknya apakah ada atau tidak, harga produk, kemudian deskripsi produk, dan yang paling penting adalah teksnya. Ini juga tertera. Sekian penjelasan mengenai fitur-fitur dalam menambahkan produk di dalam OpenChart dan membuat kategori di OpenChart. Setelah menginput produk dan fitur-fiturnya di katalog, lalu kita masuk ke extension. Nah, di sini extension ini setelah itu kita mengupload file. Nah, filenya itu harus menyesuaikan extensionnya. Biasanya mod zip kita upload, tapi biasanya waktu saya upload itu ada tulisan FTP perlu diaktifkan. Nah, untuk mengaktifkannya itu ya kita harus masuk ke kontrol panel. Tapi karena tidak memiliki akses ke sini, jadi tidak bisa kita install di sini ya. Lalu ke extension modul. Sebenarnya ada cara lain yang nggak perlu upload. Nanti itu di cPanel kita langsung masukkan ke foldernya yang ada di sini, yang ada di htdocs, dan sesuaikan dengan lokasinya yang ada di sini. Itu biasanya sudah tersedia, nggak perlu diinstal. Seperti penambahan bahasa, tema, lainnya. Extension di sini ada extension yang terdiri analisis dan dashboard. Nah, di sini dashboard ini tampilannya adalah tampilan yang ada di dashboard awal ini. Jika kita merubah salah satunya, sebentar kita ubah urutannya total order, kita rubah sorotnya bagian nomor 2. Di nomor 2 kita pilih jadi nomor 1, nanti akan berubah tampilan dashboardnya ini. Nah, di sini akan berubah total sel ini terbalik. Nah, seperti itu. Maksudnya extension dashboard itu. Selanjutnya ada juga feeds unsupport modul. Nah, di sini modul itu kita mengatur yang ada di tampilan depan sini. Banner berjalan itu apa aja yang di sini, dan carousel itu homepage-nya. Carousel itu ini, dan ini feature itu adalah produk yang ini yang tercantum di sini itu apa aja nih. Kita bisa tambahkan di sini, masukkan produknya, tapi harus kita input dulu produknya. Jika produknya belum terinput, maka ini kita nggak bisa tambah produk di sini. Lalu setelah banner ini juga sama slideshow-nya. Setelah itu ada payment atau metode pembayaran. Di sini ada banyak metode pembayaran, tapi ini banyak yang berbayar, jadi yang kita install yang free yang ada, yang nggak ada apa namanya, nggak ada logonya, biasanya yang free. Misal COD atau check web many order, install, kita install, dan kita edit. Nah, dan masukkan ini kita masukkan, nah, nanti akan tersedia. Setelah payment juga sama, ada shipping method atau metode pengiriman. Nah, misal kita akan menambahkan metode pengiriman yang sering mau digunakan di Indonesia seperti JNS cepat atau JNT, nah kita perlu melakukan penginstalan extension installer seperti ini di sini ya.
atau dengan cara mengupload filenya itu ke cPanel, tapi itu kan harus berbayar, jadi tidak bisa kita aktifkan. Lalu ada temanya juga sama. Ini jika kita sudah mengupload temanya tidak di extend installer tapi di cPanel ini, kita tinggal merubahnya di sini, nanti akan tersedia di sini. Kita save nanti di sini akan otomatis berubah jika kita sudah save di sini. Untuk extension installer, modifikasi jika kita sudah melakukan modifikasi di beberapa modul, event ini adalah voucher yang disediakan oleh Tofu. Lalu setelah extension ada desain. Di sini ada layout. Yang pertama, nah ini adalah bagian-bagian apa aja yang ada di tampilan depan. Kita atur di sini. Lalu ada banner. Nah, bannernya itu yang diisi depannya ini ada apa aja. Tapi ini harus kita atur juga dengan bagian yang tadi extension modul itu berhubungan juga dengan ini. Kita bisa tambahkan. Misalnya ini home page slideshow. Nah, apa aja yang terdapat di sini itu akan tampil di sini. Nah, di banner perjalanan ini sesuai dengan apa yang kita tempatkan di sini. Untuk shipping juga tampilan desain ini intinya untuk mengatur desain atau tampilan di toko depannya atau back home-nya. Lalu penjualan. Di sini ada penjualan, kita untuk mengecek jika ini sudah banyak, kita tinggal untuk mencari misal kita order ID-nya nomor berapa, nomor 2, kita filter. Nah, ini karena baru ada satu penjualan, jadi kita nggak terlalu memerlukan ini. Dan recurring profile ini juga sama, return juga sama, gift voucher. Itulah voucher yang sudah diberikan. Ini sales ini tujuannya hampir sama dengan yang ada di dashboard, tapi dashboard ini lebih seperti kerangkuman, seperti sales ini lebih ke detailnya. Dan customer juga sama. Jadi kita bisa melihat pelanggan kita itu siapa saja. Nah, karena tadi aksesnya sudah tidak perlu saya konfirmasi karena sudah otomatis, jadi siapapun yang atau akun yang langsung melakukan login itu langsung bisa masuk. Ini customer groupnya, yang pertama itu bronze, atau ini untuk pelanggan baru, kita bisa buat grup-grup seperti ini. Lalu silver ini harus menyelesaikan 10 pesanan dalam 10 triwulan. Nah, ini bisa kita buat customer group. Customer, lalu ke marketing. Nah, di sini untuk promo, untuk melakukan iklan promo, ini tambahkan tracking kode dan afiliasi kupon. Ini untuk voucher kuponnya itu apa aja, ada free shipping dan dengan diskon sebesar 20.000. Nah, ini nanti berpengaruh nanti saat kita melakukan simulasi pembelian. Dan mail ini jika kita ingin mengirimkan email ke pelanggan, nah, apakah dia itu grupnya apa, ini kita email atau mengirimkan pesan. Misal kita memiliki promo untuk bulan ini, lalu kita bisa menginformasikan kepada pelanggan apakah dia yang subscribe atau yang semua customer atau customer group yang bagian mana. Nah, itu bisa kita pilih di sini. Selanjutnya kita akan lakukan simulasi pembelian di tampilan depan sini, tampilan tokonya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertama tampilan dashboardnya dulu nih. Sebelum kita masuk ke cara pembelian ataupun pempraktekan checkout. Nah, di dashboard sendiri ada total sales, ada total orderan, terus ada total customer-nya, juga ada total ordernya. Ini yang Nah, ini kayak laporan setiap ada penjualan yang masuk dari customer ataupun pembelian yang masuk dari customer ke toko kita. Nah, di sini juga ada analisis sales, ada recent activity, dan last order. Sebelum masuk ke sini, kita masuk dulu nih ke toko kita. Nah, tokonya itu namanya nih, Dewi Fata Shop. Nah, di sini sendiri adalah logo dari toko kita. Ini bisa kita desain sesuai dengan kebutuhan dan kemauan dari toko kita. Nah, selanjutnya di sini ada banner.
Banner ini berisi tentang layers-layers yang mau kita jadiin agar bisa menarik customer untuk masuk membeli di toko kita nih. Bisa kita masukin gambar-gambar yang menarik dari produk kita, promo, nih kayak papan iklan berjalan gitu sih. Nih, jadi customer bisa tertarik dengan kita. Nah, tidak hanya itu, di bawahnya juga ada produk-produknya, produk-produk unggulan yang bisa kita tampilin ke customer. Nah, di sini ada ini ada dispenser, ini nama produknya, terus ada harganya. Nih, harganya bisa dilihat langsung oleh customer. Nah, di sini ada juga deskripsi singkatnya dari produk kita. Ini bisa dilihat dari customer. Nah, ini bisa ada ditukar, tambahin ke keranjang kalau customernya mau beli langsung. Nah, di sini juga ada tampilan ataupun jenis jasa pengiriman. Ada tampilan information, customer service, extracts, dan my account. My account ini untuk customer ya. Nah, di information sendiri ini ada about use, yaitu mengenai tentang deskripsi singkat tentang toko kita. Ini bisa kita isi dengan deskripsi menceritakan tentang toko kita. Terus apa saja yang kita jual. Nah, ini kita bisa masukin ke about use, mengenai about use. Intinya itu gambaran deskripsi mengenai toko yang kita kelola. Nah, ada delivery information. Ini ada informasi pengiriman nih. Ini ada informasi mengenai metode pengirimannya, terus tarif pengiriman, aturan pengiriman. Bisa customer lihat di web kita, terus ada privasi. Ini ada privasinya. Nah, ini mengenai informasi pribadi dari customer yang kita masukin ke web kita, yang kita peroleh dari web. Ini ada privasinya dan yang akan kita simpan dengan baik dan kita jaga kerahasiaannya. Nih. Customer juga bisa kepo melihat ini. Ada customer service ini customer juga bisa menghubungi kita. Ini ada telepon. Ini juga ada alamat kita. Nah, ini ada contact form. Kalian bisa mengisi nama, alamat, dan pesan yang ingin disampaikan. Terus ada return. Nah, product returns. Ini. Kalian bisa lihat ini tampilannya. Terus tidak hanya itu, ada juga sitemap. Nah, ini ada sitemapnya. Jadi kalian customer itu bisa mengetahui tentang toko kita dan produk-produk kita melalui kunjungan di website kita. Nah, hanya itu ada juga extracts. Ini brands, ada brandnya kita. Brands ketika brands yang ada di toko. Ini contoh aja ya, ada gift certificate, terus ada affiliates, ada special. Ini bisa ini sesuai yang dimasukin dari tokonya sendiri yang dimasukin ke web. Nah, terus untuk di my account ini khusus untuk customer ya. Ini ada akunnya, terus order. Ketika kita menjadi customer ini contohnya. Ada order history, ada wishlist, dan ada pesannya juga. Nah, jadi di web sendiri memudahkan customer untuk membeli dan mengetahui produk-produk apa yang akan mereka beli. Bisa juga dilihat deskripsinya, dari harganya. Nah, di sini ada tampilan perabot, rak, souvenir, tanaman hias. Ini merupakan kategori-kategori yang kita masukkan ke dalam toko kita. Nah, dalam kategori-kategori ini
ada beberapa jenis produknya. Nah, seperti rak ini ada rak besi, rak buku, rak kayu, ada souvenir, terus dan tanaman hias. Ini merupakan kategorinya. Nah, tidak hanya itu, sini ada juga search. Ini cara mudah untuk customer mencari produk yang mereka inginkan di toko kita. Contohnya kita mau mencari rak. Ini bisa kita search. Nah, maka akan tampil langsung nih. Produk-produk rak akan langsung tampil. Dan ini mudah banget dicari untuk customer mencari produk yang mereka inginkan, hanya tinggal mengetiknya. Ini ada harganya, ada deskripsinya, dan ini ada tambahkan keranjang kalau customer mau menambahkan keranjang. Nah, di sini ada keranjang. Ini ketika customernya bisa melihat apa saja sih produk yang mereka masukkan ke keranjang mereka untuk di check out. Nah, kita akan melihat nih di perabot ya. Contoh, ini di kategori perabot ada 6 jenis produk, ada 7 jenis produk, souvenirnya kosong. Terus di tanaman hiasnya ada 1 produk. Nah, ini contoh di perabot ada berbagai jenis produknya, ada dispenser sabun, ada kaligrafi dan alat masak. Nah, ini jadi deskripsi dan harganya itu bisa dilihat oleh customer. Nah, ini ada rak. Bisa kalian lihat sendiri. Jadi customer bisa melihat produk-produk yang akan mereka pilih. Ini souvenir ini ada tanaman hias. Dan itulah tampilan dari toko. Terus selanjutnya kita masuk ke pempraktekan nih, cara men-check out-nya, cara membelinya. Ini customer bisa langsung masukkan ke, contohnya customer pilih nih produk mana yang akan mereka sukai ataupun yang akan mereka beli. Nih dari sini set ini dan kategori lainnya. Nah, di sini saya akan contohkan saya ini tertarik untuk membeli bunga ini. Ini saya tambahkan ke keranjang. Nah, maka di sini karena saya tadi pesan 2 item. Nah, klik 2, jadi ini ada 2 item atau 2 unit yang saya beli. Nah, satunya itu 15.000. Jadi langsung ke data ya berapa harganya, langsung subtotalnya, langsung ini bisa, jadi customer bisa melihat nih berapa jumlah yang akan mereka keluarkan. Nah, kalau sudah pas kita langsung ke check out. Nah, check out sendiri ada new customer. Nah, kalau new customer ini ada register akun. Kalian register akun dulu ataupun ghost check out. Nah, ini bisa kalian lihat sini. Ini kalian bisa masukin personal details, address, dan bisa kalian subscribe tokonya. Nah, setelah kalian mengisi itu, setelah kalau kalian itu udah mempunyai akun, kalian bisa langsung login juga ke return customer ini. Kalian bisa langsung login. Yang belum daftar dulu, tapi kalau yang udah punya akun bisa langsung login untuk membeli. Nah, mengisi data. Ini ada link details. Ini isi alamat pengiriman di mana produk itu akan dikirimkan ke alamat Anda atau alamat penerima. Nah, kalian biasa masukin
ini bisa otomatis masuk alamat yang kalian masukin saat mendaftar di return customer. Anda juga bisa mengganti alamat baru di I want to use a new address. Nah, ini contohnya. First number name. Contohnya ini Wahyu. Yudana. Addressnya contohnya di Kaliwungu. Kotanya Kendal. Terus ini contoh aja ya teman-teman. Terus ada negara dan ini. Kita langsung continue. Jadi ini tuh enak banget. Bisa langsung kita continue ada ngikutin alurnya. Nah, ini ada select pembayaran, metode pembayaran. Nah, di sini itu menawarkannya di transfer bank. Jadi lewat transfer bank aja karena di sini satu doang adanya pilihan. Nah, kita bayarnya bisa melalui transfer bank. Terus kita ini bisa nih nambah pesan buat penjual tentang produk kita. Contohnya kita mau produk kita ini. Tolong packing yang rapi menggunakan kertas kado karena nah, contoh ini kita bisa menitipkan pesan untuk penjualnya mengenai produk yang akan kita beli. Nah, agar sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita masuk ke continue lagi. Kita continue. Nah, setelah kita continue ini ada konfirmasi order. Nah, ini produk yang kita beli ada namanya Cactus Mini. Ini udah bener modelnya, ini kuantitas jumlahnya 2, harga per unitnya 15, totalnya 30.000. Nah, ini bisa kita lihat. Terusnya juga kita bisa tahu ini ada instruksi transfer pembayaran lewat banknya. Ini bisa kalian ikuti. Nah, ini setelah kalian ikuti ini maka pembayaran akan masuk ke nomor bank toko tersebut. Nah, toko Devata sendiri tidak bisa mengirim atau belum bisa mengirimkan produk ketika pembayaran belum dilakukan. Nah, jadi harap lakukan pembayaran terlebih dahulu, maka produknya akan segera dikirimkan oleh toko. Nah, selanjutnya ini ada konfirmasi order. Nah, ini your order has been placed. Orderan kita sudah sukses, sudah masuk ke penjual. Nah, kita continue. Nah, setelah kita masuk tadi praktek checkout sebagai customer, kita akan masuk ke sebagai penjual nih. Apa yang berubah di dashboard? Nah, ketika tadi ada orderan yang masuk atau nambah, maka akan masuk ke dalam dashboard ini. Contohnya ini ada total sales. Jadi sebelumnya 340-an nambah. Jadi yang tadi 30 itu karena tadi udah ada contoh pembeliannya, jadi nambah. Nah, ini ada totalnya, ada tanggalnya, ada nama customernya. Lengkap banget di sini. Ada total orderannya masuk ke toko kita. Nah, ini kenapa cancel and pending? Ini karena belum melakukan pembayaran ya teman-teman. Jadi belum berubah statusnya. Nah, ada total customer. Ini jumlah customer kita ada 1.
Nah, customernya ini namanya siapa? Ini namanya Ines Sulis, ada emailnya, ada customer groupnya. Nah, ada people online, ini orang yang sedang mengunjungi web kita saat ini. Nah, di sini ada juga sales analysis. Ini analisis penjualan dari toko kita. Ini bisa digambarin di grafik ini, jadi sudah lengkap banget. Nah, ada recent activity juga. Ini contohnya customernya baru order. Nah, ini ada large order. Nah, jadi gitu teman-teman, di dashboard itu menampilkan dari total setiap penjualan yang masuk ke kita, setiap orderan yang masuk ke toko kita, maka akan menambah nih total sales order dan total report penjualan kita, dan juga ada analisisnya juga. Jadi laporan penjualan itu dapat otomatis masuk ke data kita di dashboard ini saat setiap customer itu membeli produk kita. Nah, itulah contoh checkout di OpenCart dan web di OpenCart. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.